Oke, Mas Hendra, silakan prolog dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Feby dan sahabat semuanya di Banten Revolution 7. Senang sekali. Ini waktu yang dinanti-nanti sama sahabat semuanya dimanapun berada gitu ya. Untuk bisa terhubung langsung dengan Teh Feby. Dan mungkin sebuah anugerah juga teman-teman yang tergabung di batch 7. Setelah pendampingan nanti mungkin chat TVB itu juga akan direspon, nggak usah khawatir gitu. Jadi sebuah anugerah. Ya teman-teman yuk semangat untuk hidup lebih baik. TVB nanti akan membersamai sahabat semuanya, akan menemani sahabat semuanya untuk mewujudkan manifestasinya yang secara spesifik itu gitu ya. Jadi agak unik memang salah satu narasumber kita di Ngaji Roso ini, TVB rela menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya untuk membersamai sahabat semua untuk mewujudkan manifestasinya masing-masing gitu. Jadi itu salah satu hal yang sangat aku apresiasi. Mudah-mudahan itu menjadi tabungan jariah, tabungan energi bagi TVB sendiri gitu ya. Terus sahabat, karena banyak sekali peserta Banten Revolution, mohon kesadarannya bahwa calling one on one itu nanti dibatasi 5 sampai 10 menit gitu ya. Jadi Ya. 5 menit, 7 menit dan seterusnya gitu. Jadi calling itu sifatnya kan hanya menyapa gitu ya, menyapa, dan secara prinsip substansi daripada keilmuan Banten Revolution itu udah tertransformasikan semuanya di Zoom ini, dan teman-teman bisa akses putar rekaman itu kapanpun gitu. Jadi sebenarnya udah clear gitu bahwa telepon satu-satu itu adalah ya murni karena kebaikan hatinya Teh Feby aja ingin menyapa teman-teman gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Tolong ini dipahami gitu. Dan nggak usah khawatir bahwa kelas ini sangat worth it teman-teman. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang dulu ikut kelas yang harganya di atas 15 juta, harganya di atas 20 juta, tapi justru jodohnya itu di kelas yang harganya 1.369.000 yang teman-teman batch 7 ini apa tuh namanya join gitu. Jadi teman-teman bersyukur sekali, tanpa berpanjang lebar, sepenuhnya ya aku berikan kemuliaan kepada Teh Feby sahabat kita untuk belajar membersamai teman-teman semuanya. Aku mau sampein, aku bukan coach, bukan guru, honestly bukan itu. Aku adalah bestie baru, temen barunya Teh Ayu, ya, temen barunya Teh Ella, temen barunya Ibu Elvina, dan temen barunya Pak Agung. Jadi aku teman bertumbuh bersama dalam kesadaran. Nah, ibaratnya kayak sebuah perjalanan gitu. Aku teman yang sedikit mengingatkan teman-teman, teman-teman sebenarnya teman-teman tuh udah berkelimpahan gitu. Nah, mengingatkan wake up calling itu, jadi kayak spiritual awakening yang ngebantuin atau ngingetin teman-teman untuk yuk bangun yuk gitu, bahwa sebenarnya kelimpahan itu, sebenarnya kemakmuran itu semuanya udah ada dipasang di badan teman-teman sendiri. Semua solusi permasalahan hutang, relationship, materi, semua itu udah ada di dalam diri teman-teman sendiri sebenarnya. Nah, dari mana semua cerita ini berasal? Aku izin share screen ya untuk materinya ya. Nah, materi kali ini judulnya adalah Abundant Revolution 369. Apakah Abundant Revolution 369 ini? Kenapa disebut Abundant Revolution? Kenapa? Nah, abundant di sini kan sebenarnya kelimpahan. Revolution di sini ini adalah benar-benar merevolusi cara berpikir kita. Kenapa? Karena biasanya abundant yang kita pikir itu datangnya kan dari luar ya. Teh Ayu misalnya dari luar terima gitu ya, terima, terima, terima. Berasal dari luar kan kebanyakan. Aku mau open mic Teh Ayu ya untuk komunikasi Teh Ayu ya. Biar aku merasa tidak sendiri ngobrol nih Teh Ayu. Oke, Teh Feby. Biasanya kan Teh Ayu kalau abandon itu kan dari luar kita terima, terima. Ternyata faktanya abandon itu tidak berasal dari luar tubuh kita.
Abundant itu in you, ada di dalam diri kamu. Ternyata ada di dalam diri kamu. Ketika kamu masuk ke titik nolnya kamu, di mana emosi, keinginan, dan ego itu dilepas, kamu ketemu abundant itu yang unlimited abundant. Jadi ini merevolusi cara berpikir kita. Dan abundant ini teralami, dialami, dan kita rasakan setiap hari. Nah, gambaran 369 ini adalah angka rahasia semesta. 369. Nah, tapi kenapa materi ini hadir? Aku mau sedikit cerita dari perjalanan materi ini. Kenapa sih tersusun materi Abundant 369? Kenapa itu terbuatnya, dari mana bahan-bahannya? Nah, bahan-bahan dari materi ini sebenarnya perjalanan hidup aku dari ambil kisah story keluarnya motor Harley Davidson yang waktu itu nyangkut 1,3 miliar di Bea Cukai dalam kondisi 2019 posisi hidup aku itu tidak punya rumah, rumah kontrak, waktu itu kontrakan mau habis, tidak punya suami karena suamiku meninggal dan saat itu aku lagi hamil 7 bulan, aku punya anak umur 2 tahun dan lagi hamil. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pendapatan tetap karena bisnis-bisnis yang bukan dapat gaji gitu. Jadi situasi yang benar-benar di titik terendah dalam kehidupan aku saat itu. Nah, judul utamanya buat susu anak aja aku masih harus sholat, masih harus tahajud gitu. Apalagi harus mengganti uang 1,3 miliar di saat itu. Itu benar-benar terasa kayak dunia runtuh gitu. Saat itu harus gimana karena sendiri ngalaminnya. Akhirnya cerita itu mengantarkan banyak sekali kisah dan pembelajaran yang dibagikan di materi ini. Nah, sebelum kejadian itu kan di 2018, sebelumnya itu di 1996 aku tuh belajar filsafat 16 tahun sampai 2012. Nah, nomor satu ini pelajaran filsafat ini cerita intinya tentang kekosongan. Apa itu kosong? Bahwa segala kebaikan hanya Allah yang melakukan. Kitanya kosong. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata-kata, dia yang berbuat. Itu di 2012 atau dari tahun 1996 aku udah dapat tentang kosong. Tapi di poin nomor satu ini belum ada cerita manifestasi harus gimana. Itu belum kebuka. Lalu berikutnya aku belajar lagi tentang melepas emosi. Lalu di yang ketiga, aku kena masalah yang Harley itu di 2018. Nah, Diamond Cutter Wisdom inilah yang banyak banget memberikan warna terhadap kehidupan aku. Karena di sini juga cerita tentang kekosongan. Tapi di sini aku belajar bahwa kalau kamu motor mau keluar, ada banyak faktor yang harus kamu pahami gitu. Karena pada saat 2018 lalu motor itu nyangkut di bea cukai karena buyer ngasih uang ke agen, agen terima uang 500 juta, 500 juta itu tidak dia bayarin pajak, dia bawa kabur uangnya. Jadi otomatis si motor ngendep di bea cukai tidak bisa keluar dan aku diklaim harus mengganti 1,3 miliar. Nah, kisah 1,3 miliar ini mungkin akan mirip dengan beberapa teman-teman yang punya hutang di luar sana. Yang mungkin angkanya di bawah itu gitu. Nah, kisah ini bisa jadi copy paste cara bisa beresnya gitu maksudnya. Itu bisa jadi perbandingan. Nah, pada saat motor itu nggak keluar, yang aku lakukan secara umat beragama lah istilahnya, aku sholat di awal waktu. Waktu itu puasa Daud, nggak keluar juga motor. Sedekah ekstrim, sedekah subuh, motor itu nggak keluar juga. Duha nggak keluar juga. Lalu sholawat 10.000 nggak keluar juga. Bisa dikatakan kayak setengah putus asa gitu. Harus gimana lagi? Sementara aku hamil 7 bulan dan waktu itu teror tuh luar biasa banget aku terima. Di dalam bingung, di dalam sedih, di dalam harus gimana, ketemulah ini, Diamond Cutter Wisdom. Ketemulah sama seorang guru, seorang dosen. Dia ini dosen internasional. Dia adalah guru besar dari Tibet yang sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang masih ngajar. Cuma tinggalnya di Amerika. Dia kalau ngajar datangnya ke Bali waktu itu. Dan ini kelasnya, workshopnya itu berbayar sangat seru. Workshop 1, 2, 3 itu berbayar 13 juta. Workshop berikutnya di Bali bisa 22 juta, bisa 30 juta.
sampai 13 rentetan di ujung sana. Teman-teman kan nggak harus bayar semahal itu ya untuk dapetin intisari dari materinya gitu kan. Nah, gambaran itu di Diamond Cutter Wisdom itu dia menceritakan tentang kekosongan. Bahwa segala sesuatu tuh awalnya kosong, semua terjadi karena ada endapan emosimu atau karena ada bibit buruk yang kamu tanam. Nah, di sini diceritakan seperti itu. Dan di sini terbuka nih sedikit jalan keluar untuk Harley itu. Dosenku Gese Michael Roach bilang, kalau kamu mau motor itu keluar, itu kan wish come true-nya kamu. Itu kan keinginan kamu. Sama kayak Mbak Ayu. Mbak Ayu misalnya goalnya uang. Kalau goal Mbak Ayu mau terjadi, itu kan wish come true-nya Mbak Ayu kan, istilahnya gitu. Nah, kalau kamu mau hutang kamu lunas, motor kamu keluar, atau apapun permasalahan kamu selesai, itu kan wish kamu. Itu our wish, keinginan gue gitu istilahnya. So, you must be make a wish come true for other people. Lo harus mewujudkan keinginan orang lain terjadi. Artinya harus ada tabungan amal soleh. Salah satunya. Kalau mau segala sesuatu berjalan mudah dan lancar, perhatikan tabungan semesta. Gitu. Tabungan amal soleh itu nggak hanya tentang uang yang kita kasih, enggak. Bisa mendoakan orang, bisa nolong urusan orang ringan, itu diamond cutter. Bahwa segala hal bisa terjadi karena ada bibit, istilah dia. Nah, di sini motor belum keluar. Jadi saat itu aku bingung harus gimana lagi gitu ya, udah habis jut gitu kan, udah sampai ke Bali kemana-kemana belum keluar juga. Akhirnya aku ketemu dosen berikutnya di Surabaya, Firman Pratama. Waktu itu AMC reguler itu masih di angka 3 juta dan platinumnya masih di angka 17 juta. Tapi sekarang ini platinum udah 22 juta. Ini bagus banget materinya. Bagus banget. Nah, dari gambaran ini aku belajar bahwa segala sesuatu itu ternyata kita itu kreator kecilnya Allah, bisa dikatakan gitulah. Bahwa bagian dari cahayanya Allah tuh ada di kita juga. So, kita bisa buat apapun yang kita mau, itu di platinum. Dan gambaran intinya adalah semua yang terjadi sama kamu, kamu yang menariknya, itu di platinum. Di sini mulai kebuka, dan di 2019 Harley aku itu mulai kelihatan ada titik terang, tapi waktu itu belum keluar. Sampai pada akhirnya, nah di 2024 mah udah beres. Di yang sini nih aku cuma pendalaman-pendalaman aja. Mas Riko sama Mbak Lia ini cara melepas. Tapi pada saat itu kenapa sih motor Harley belum keluar juga? Udah nyaris hampir setahun setengah mau 2 tahun. Segala macam sampai ke pelatihan semua diikutin. Enggak bisa keluar juga. Mungkin sama kayak teman-teman yang 135 orang ini. Udah belajar ini itu gitu kan. Ya, Teh. Bingung, bener nggak Teh Ayu? Ini Ya, bener, salahnya Teh. di mana gitu. Ternyata Teh Ayu ada satu hal mendasar yang perlu kita tahu. Materi pertama kita. Ini. Di balik semua perjalanan itu, kalau kita tidak mengerti siapa diri kita yang jadi materi pertamanya Abundant Revolution, agak berat ngejalaninnya. Agak terseok-seok ngejalaninnya. Tapi ketika udah dapet keyword ini, itu akan effortless. Itu akan mengalir dengan indah dan mudah. Gimana penjelasannya? Gini, Tai. Nantinya untuk teman-teman yang beragama lain, untuk Kristen, Buddha, Hindu akan menyesuaikan keterangannya ya. Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu kita sebut, ibaratnya gitu ya. Nah, dari salah satu literatur nanti kita akan cari literatur lain untuk kepercayaan yang lain. Dari salah satu literatur, ini harus kuat dulu nih, Teh Ayu dan teman-teman harus kuat dulu di slide yang ini, karena ini kuat kesana beres. Ini kuat kesananya beres pokoknya. Siapakah diri kita? Di Quran surat 38 Asad ayat 72 itu diterangkan. Ini menceritakan tentang proses penciptaan Adam. Di sini diterangkan bahwa kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Kuncinya di sini, di ruhku. Nah,
ketika di sini ada kalimat ruhku, ini sama seperti Teh Ayu, Pak Edi bilang gini, Teh Febi ini tanganku, ini mataku. Kalau Teh Ayu bilang, Teh Febi ini tanganku, artinya kan bagian dari diri Teh Ayu, bener nggak? Iya, betul Teh. Ini tanganku, ini bagian dari diri Teh Ayu. Kalau Allah bilang, kutiupkan ruhku, ruhku ada di Ayu, ruhku ada di Pak Edi, ruhku ada di Bu Lisa. Artinya bagian dari diri Allah ada di dalam dirimu. Kalau Allah kita ibaratkan cahaya di atas cahaya, berarti kita adalah percikan cahayanya itu, bagian dari Dia. Ketika ini bukan aku yang ngomong loh, ini Sang Pencipta yang ngomong. Jadi ketika kita lihat ini, terbukalah pada sebuah kenyataan bahwa kita adalah bagian dari Dia. Jadi terharu Teh. Bukan terharu lagi. Ini esensi kenapa kamu hidup. Kamu harus tahu ini, kamu harus kenal ini, kamu harus ketemu ini. Karena ini adalah diri sejati kamu. Ini adalah kamu yang gak pernah kamu kenali sekian tahun. Bertahun-tahun dia terkubur jauh ke dalam. Bagaikan harta karun yang gak pernah diketemuin. Ya benar. Jadi siapakah diri kita? Kutiupkan rohku. Dia mau dikenalin di sini melalui semua peristiwa ini. Semua peristiwa yang teman-teman rasakan. Hutang, bingung, masalah, dihianati. Itu cuma pesan untuk membawa teman-teman kepada kesadaran untuk bertemu Dia. Sejatinya kamu sendiri yang sudah berkelimpahan. Jadi kalau kita lihat di sini, kutiupkan ruhku bahwa bagian dari diriku ada di kamu, Ayu, ada di semua teman-teman. Artinya, kita bukan tubuh, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Sekarang Ayu dan Pak Edi, aku mau open mic Pak Edi. Pak Edi sama Ayu, nenek kakek masih ada nggak? Yuk, masih ada nggak? Masih ada Yang udah nenek, meninggal siapa? Kakek. kakek sama opa sama oma udah meninggal. Nenek ada satu lagi Teh. Oke, kakek udah meninggal. Sekarang kakek udah meninggal, mama pasti masih ngedoain kakek dong. Masih Iya, lah. Sebenarnya kakek masih ada nggak sih? Sebenarnya bukannya dia masih ada, cuma beda alam doang ya? Bener ya? bener. Yang meninggal itu sebenarnya masih ada kan? Secara roh. Bener nggak Pak Edi? Masih ada nggak sebenarnya? Masih ada. Siapa yang selalu masih ada itu? Itulah kamu. Entitas tanpa batas yang selalu ada. Walaupun dunia ini udah nggak ada nanti. Artinya kalau nenek kita meninggal, tubuhnya dikubur, dimakan cacing, tubuhnya terurai, dianya masih ada, bener nggak? Tubuhnya udah terurai, dimakan sama tanah, dimakan sama cacing dan lain-lain, itu cuma tubuh. Emosi, pikiran yang marah, yang benci, yang sedih, itu bukan kamu yang sejati adalah ini. Bagian dari diri Dia. Kamu yang sejati adalah ini. Kamu yang sejati adalah ini. Sejatinya kamu adalah entitas cahaya, entitas tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Ini adalah Ayu yang sejati kamu. Nah, dalam gambaran seperti ini, contoh misalnya Ayu main ke Pangandaran nih. Ayu lihat laut, laut luas. Laut yang luas itu kalau Ayu ambil airnya sedikit di sini, si air yang di tangan Ayu yang sedikit ini sama yang di samudra luas itu asinnya sama nggak Ayu? Sama. Sama. Kandungannya kayak ada oksigen, ada garam dan lain-lain sama kan? Sama. Artinya kalau kita bilang Allah tuh punya kekayaan tanpa batas nggak Yuk? Kayaknya udah kaya banget. Iya Teh. Artinya bagian dari diri Dia yang ada di Ayu dan ada di semua teman-teman. Bukankah juga berkelimpahan ya? Jadi, bisa nggak kita semua dalam kelas ini terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kita adalah bagian dari diri Dia, kita adalah yang sudah berkelimpahan dari awalnya. Kita tuh udah berkelimpahan dari awalnya. Sebelum Ayu ada di sini tuh udah di set up tuh.
kelimpahan itu. Lahir ke sini tuh udah bersama kelimpahannya. Masalahnya kita nggak kenal. Nggak dikenali, nggak mau tahu, dan nggak pernah dirasakan dia ada. Masalahnya itu. Kenapa bisa belum berlimpah? Padahal aslinya kita sudah yang tanpa batas itu. Kenapa? Karena kita selalu melihat keterbatasan. Aku sedih, aku bingung, aku nggak pede, aku khawatir. Padahal si yang bilang nggak pede, khawatir, bingung, cemas itu adalah ini yuk yang tanpa batas. Bayang nggak sih? Ini sesuatu yang revolusioner banget gitu untuk mau diomongin. Jadi ketika aku dihadapkan pada sebuah materi ini dan ternyata udah tanpa batas, ternyata aslinya kita ini ruang kelimpahan, ruang kesadaran entitas tanpa batas. Lalu gambarannya gimana pendalamannya? Gini, ini kunci banget ya. Materi pertama ini benar-benar kunci dari segala kunci. Allah itu memberikan kita guidance surat Al-Quran 114 ayat ya. Yuk. Ayat Al-Quran itu kalau diperas dia jadi surat Al-Fatihah. Kalau diperas lagi intinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau semesta yang agung, bisa dikatakan gitu. Semesta yang penuh kasih, penuh sayang. Atau kalau mau diserap lagi, Tuhan, Allah, semesta, atau apapun nama itu disebut, itu sama dengan cinta. Jadi, kalau bilang Allah, kita berarti lagi ngomongin cinta. Kalau bilang Tuhan, energi tanpa batas, atau apapun nama itu disebut, itu artinya cinta. Karena Allahnya itu sendiri, dia berubah jadi kecerdasan semesta. Jadi cinta murni tanpa batas. Allahnya itu sendiri berubah jadi itu. Kalau kita mau merenung ke dalam, karena memang harus ke dalam dulu. Substansi inti dari kedokterannya gini yuk, Pak Edi, gini. Tubuhnya Pak Edi nih, diteliti nih sama para ilmuwan di seluruh dunia bahwa kita sepakat bahwa tubuh kita kan terdiri dari ada organ tangan, ya, ada sel-sel gitu kan, bener nggak? Ada sel tubuh. Di dalam sel tubuhnya Ayu, Pak Edi, dan teman-teman semua itu kan ada inti sel, Iya, ya, Teh. ada inti sel. Diteliti sama ilmuwan terhebat di dunia, disepakati sama para ilmuwan profesor, bahkan mendapatkan Nobel, inti sel itu bentuknya kayak bulat gini yuk. Dia bulat gini. Dia bulat, kayak bulatan gini nih, bulatan gini inti sel. Jumlahnya berapa? 20 triliun jumlah inti sel di tubuhnya Ayu. Di tubuh teman-teman semua, sel dan inti sel jumlahnya triliunan. Dan dia terdiri dari bulatan-bulatan kayak gini. Di zoom, di mikroskop, si inti sel ini berisi apa sih sebenarnya? Ayu dan teman-teman tahu nggak, inti sel tubuh kita yang triliunan itu, dia berisi 99,99% kosong, ruang hampa. Dan hanya 1% bentuknya titik, itu material. Tapi dia, si bulat ini, itu kosong, ruang hampa. Ternyata yang kosong itu berisi apa? Kecerdasan semesta tanpa batas. Yang kosong itu ternyata berisi energi tanpa batas. Bukankah yang kosong itu berisi dia? Bukankah yang kosong itu adalah dia? Kecerdasan semesta tanpa batas yang mewujud jadi bentuk itu. Ruang kosong itu adalah entitas tanpa batas itu. Jadi kalau kita lihat galaksi ruang yang besar, kita tuh ada di dalam situ. Dan bagian dari itu. Jadi bisa dilihat bahwa isi tubuh kita adalah entitas tanpa batas, adalah energi tanpa batas, adalah cinta. Nah, kalau kita bilang cinta tanpa batas itu sama dengan keutuhan. Keutuhan itu apa? Keutuhan itu kayak gini yuk yang dibilang keutuhan. Cinta itu sifatnya keutuhan.
Keutuhan itu ada bahagia, ada sedih. Ini keutuhan. Ada kiri, ada kanan. Utuh. Ada siang, ada malam. Ini keutuhan. Nah, dalam kehidupan kita diharapkan juga kayak gitu. Pada saat ada kebahagiaan datang, kita sambut. Ada kesedihan datang. Ini udah satu paket timbel kehidupan yang harus kita terima. Masalah mulai terjadi ketika ada yang nggak enak, kita tolak. Nah, ini. Di sini cerita looping terjadi. Ya, Ya, Teh. ketika sesuatu yang nggak enak kita tolak, nggak mau. Padahal kan itu tubuh kita sendiri, cinta. Ketika ditolak, aku nggak mau, aku kesel sama orang itu, aku nggak mau ditolak. Bukan kita yang mengalirkan, oke, terbuka pada kebahagiaan dan nggak enak ini, terbuka juga, rasakan penuh, hadir sebagai entitas tanpa batas yang memeluk semuanya dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Kan belum ada ilmunya untuk melakukan itu. Kan belum tahu, jadi selalu ditolak. Nah, yang ditolak inilah yang jadi looping. Ketika ditipu sekali, ditolak, sebenci sama orangnya, ditipu lagi, looping dia, loncat lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Ketika putus cinta sama seorang cowok pertama, ditolak, gak suka, looping terjadi lagi, kekecewaan terjadi lagi. Teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin kejadian itu kok berulang-ulang nggak Pernah, beres-beres Teh. Pernah, Teh. ya? Kenapa sih nggak selesai-selesai permasalahan ini? Karena kita tidak pernah menerimanya sebagai ekspresi dari cinta murni tanpa batas yang itu diri kita sendiri. Jadi aku mulai ketemu waktu itu, satu klik pertama harus tahu dulu kita yang tanpa batas. Kenapa motor Harley nggak keluar? Kenapa aku belum punya uang banyak? Karena aku selalu melihat yang terbatas. Yang terbatas itu apa? Ternyata aku dihadapkan pada materi ini. Ketika kita udah tahu, ketika Ayu udah tahu, ketika teman-teman udah tahu, sejatinya kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan aslinya, tapi kenapa belum berlimpah? Karena kita selalu melihat ke tempat yang salah. Ini, kita selalu melihat yang terbatas. Apa yang terbatas? Cemas, khawatir, sedih, marah, kesel, takut, bingung. Sedangkan kita bahas di sini, kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita adalah ruang kesadaran itu. Bagian dari diri Allah itu. Jadi harus mundur sedikit, pisahin dari rasa sedih itu. Mundur. Menyaksikan semua itu ada. Solusinya hanya itu. Solusi bagaimana tidak looping lagi masalah saat ini, utang beres, PR beres, harmonis terjadi. Solusinya cuma satu. Duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya, izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, hadir sebagai entitas tanpa batas. Ketika kita hadir sebagai entitas tanpa batas, ketika kita hadir sebagai cinta murni tanpa batas, dia akan terurai dengan sendirinya, loopingan selesai, dia akan larut kembali ke sumbernya, ke cinta murni tanpa batas. Masalahnya akan selesai. Itu yang terjadi sama aku. 2 tahun motor nggak selesai-selesai, nggak keluar-keluar. Disadarkan sama 3 materi hukum semesta ini ketika udah tahu siapa diri kita ya. Nah, hukum semesta yang pertama itu menerangkan tentang ini dulu pertama. Ayu dan teman-teman semua pahami bahwa hukum yang pertama harus kita tahu ketika kamu ingin mengetahui rahasia semesta, mau tahu gimana sih manifestasi, gimana sih mewujudkan sesuatu, gimana utang lunas, gimana bisa punya mobil atau apapun yang kita mau. Pelajari tentang hukum energi, vibrasi, dan frekuensi. Itu yang pertama. Rahasia semesta ada di 3 kata ini, energi, frekuensi, dan vibrasi. Kenapa?
Karena Ayu dan teman-teman semua adalah makhluk yang bergetar. Energi sendiri awalnya itu dia netral dan diam. Pada saat Ayu berpikir, misalnya gini, aduh enak banget ya punya Lamborghini. Cie. Seneng banget dapat income di atas 100 juta per bulan atau lebih. Ayu baru mikir gitu, vibe ini rasa hati Ayu tuh naik. Deng 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 deng. Kamu makhluk bergetar yuk. Vibrasi naik, lalu Ayu donasi ke panti jompo, ke yatim piatu atau nolong orang. Itu vibe-nya langsung naik, bahagia. Ketika Ayu bahagia, frekuensi tubuh Ayu di atas 200. Dan frekuensi di atas 200 adalah frekuensi yang selaras dengan semesta. Frekuensi penciptaan ada di situ. Frekuensi segala hal terwujud ada di situ. Tapi pada saat misalnya Pak Edi duduk dan bilang gini, duh gimana ya itu cicilan belum kebayar ya. Aduh gimana ya ntar caranya ya. Aduh, banyak aduhnya nih. Itu getar juga, tapi bergetarnya dalam low frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu deket sama duit nggak mau datang di situ karena frekuensi uang nggak ada di situ. Masalah banyak karena masalah adanya di frekuensi rendah. Solusi di frekuensi atas. Jadi kita ambil satu kunci. Ternyata Ayu, ternyata Pak Edi, Allah dan hukum semesta, dia tidak mewujudkan apa yang kamu inginkan, yang kamu ucapkan lewat bibir kamu. Enggak. Dia mewujudkan, membaca, dan merespon, dan memberikan apa yang kamu getarkan dalam rasa hati kamu yang terdalam. Jadi aku bisa tahu, oh ternyata semua apa yang kita mau kan udah ada di tubuh kita sendiri. Semuanya udah ada di tubuhmu, di dirimu. Solusinya ada di dirimu. Kamu tinggal masuk ke dalam. Dengan catatan, solusi itu ada ketika ini, kamu bergetar di frekuensi atas. Itu solusi ada. Solusi terbuka, solusi terurai. Solusi terbuka, solusi terurai ketika tubuh kamu rileks, ketika kamu senyum, ketika kamu happy, ketika kamu gembira, ketika kamu bahagia. Tapi permasalahannya TVB, gue kalau lagi ditagih utang, ada deadline, itu susah buat bahagia. Gimana TVB? Ini kecemasan sedihnya masih ada. Nah, nanti kita ada sesi untuk merilis, melepaskan ini, gitu ya. Ini nanti akan terurai dengan sendirinya nanti di sesi kedua, ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu, ayo kita ambil kesimpulan bahwa semua apa yang Ayu mau, dia ada di frekuensi berapa? Di atas 200. 200. Oke, Pak Edi ya. Teman-teman semua yang kita mau dia adanya di sini, di frekuensi di atas 200. Di sini saat ini sekarang potensi ini sudah ada dan tersedia, udah ada. Cuma menunggu tubuh Pak Edi, tubuh Mbak Ayu, tubuh teman-teman semua bergetar dalam frekuensi yang sama. Menunggu teman-teman semua bergetar di dalam frekuensi ini. Ciri-cirinya apa? Happy, berterima kasih. Nah, ternyata aku udah mulai bisa ketemu. Yuk jawabannya, kenapa motor gua kemarin nggak keluar? Ya iyalah, motor keluar adanya di sini yuk. Di gua bersyukur, berterima kasih. Tapi tubuh aku nggak ada di situ yuk. Tubuhku Kita di kemarin ada bawah. di... Yes. Kalau tubuh Feby di bawah, Harley keluar di atas, itu bakal ketemu nggak? Enggak. Nggak. Enggak sama frekuensinya. Yes, very good. Bener banget. Kalau teman-teman punya utang, pengen utangnya lunas, lunas utang di frekuensi atas, teman-teman di frekuensi bawah, bakal lunas nggak tuh utang? Enggak, Teh. Nggak akan. Kalau dihianati percintaan, pengen harmonis, cowoknya hanya milik dia, nggak nyakitin aku lagi. Yang lo mau ada di sini, di vibrasi atas. Tapi tubuhnya terus dibantal. Sedih terus. Bakal dapet nggak yuk? Enggak akan, Teh, karena beda frekuensinya. Good. Kejawab ya sama teman-teman. Kenapa teman-teman ada di sini sekarang?
ada goal yang belum tercapai, ternyata ada di vibe ini. Ayo tahu nggak, ketika aku sadar ini, aku mulai, sekarang aku punya keyword baru, aku mau motorku keluar. Mulai hari ini dan seterusnya, aku hanya mau tahu bahwa aku dikasih nafas sama Allah, aku bersyukur aku masih dikasih hidup, masih dikasih nafas, dan aku hanya mau berterima kasih dan bersyukur. Ya Allah makasih, ya Allah makasih, hanya mau berterima kasih. Dan mulai saat aku ketemu materi ini, aku bilang sama Allah, ya Allah makasih Harleyku udah keluar, padahal belum. Makasih ya Allah Harleyku udah keluar, padahal belum. Itu yang namanya quantum jam. Realita yang belum terjadi, rasanya kenyataannya kita rasakan di sekarang. Itu proses penciptaan yuk ternyata. Ini rahasia yang nggak pernah dibuka di banyak tempat gitu istilahnya. Jadi pada saat aku sadar ini, oke, keywordnya abaikan realita yang terjadi, yang penting adalah respon kita. Selalu berterima kasih, bersyukur. Syarat nolnya adalah prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Bahwa Allah tuh baik banget. Itu kuncinya. Dan kesadaran kedua terbangun dari hukum semesta yang berikutnya. Ini. Hukum semesta yang berikutnya, ayo bisa baca nggak? Cermin semesta. Bantu bacain ini boleh nggak? Sistem Boleh, Teh. kerja. Sistem kerja semesta seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Iya, Balik lagi ke rasa ya, Teh. betul. Rasamu adalah doamu. Rasamu itu membentuk identitasmu. Jadi kalau misalnya Ayu bersyukur, terus semesta ngebaca identitas Ayu bersyukur, dia kasihin duit yang lebih banyak lagi. Gitu. Kalau misalnya Feby kemarin 2019 kerjanya tuh ngeluh terus, identitas itu yang dibaca sama semesta, dan semesta akan mengantarkan orang-orang yang bikin ngeselin lo, yang bikin lo mengeluh lebih banyak lagi. Jadi pada saat kemarin aku belum ngerti tentang cermin semesta ini cermin semesta kayak gini nih, cermin ya. Aku di sini nih di 2019 dalam kebingungan, ketakutan dan mengeluh. Aku kesel. Ketika aku bilang kesel sementara aku pengen motorku keluar, ini kan nggak matching. Motor keluar frekuensi di atas 200, sementara aku main-main di bawah. Ketika aku merasakan, aku kesel, aku sedih, ditagih sama debt collector, ditagih sama orang harus ganti 1,3. Ini sedih, murung, marah, kecewa, cemas. Itu tanpa sadar, aku tuh bilang gini sama semesta, hey semesta, nih rasa hati aku nih lagi kesel banget. Tolong dong kasih aku kekesalan yang lebih banyak lagi hadir dalam kehidupan aku. Begitu. Pada saat kita merasakan marah, dipiara marahnya, kesel, marah, benci, kecewa, tanpa sadar energi marah ini naik ke semesta. Dong. Energi ini diapain? Dung, sebagai cermin, dia dipantulin balik kemana? Yuk, dipantulin baliknya kemana? Kita, Ke Teh. kita. Itu sebabnya kenapa teman-teman berputar-putar terus dalam masalah yang sama, nggak selesai-selesai. Looping ya, Teh. Looping. Dulu aku mikir gini, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus aku, kenapa Allah nggak adil? Bukan Allah nggak adil, Allah justru adil. Kamu akan kesel. Kesel itu naik, keselnya dibalikin lagi. Bukankah itu request kamu? Tanpa sadar kita merequestnya. Nah, sejak saat itu ini aku abaikan waktu itu, dan aku hanya tiap hari berterima kasih, berbuat baik, berterima kasih, dan malam hari 5 menit sebelum tidur aku bilang, ya Allah makasih Harley udah keluar, makasih. Dimarahin nih sama pembeli. Gak, polisi kalau nggak kakak tuh dideportasi. Ketika ada kemarahan aku cuma diem dan aku bilang, sinyal semesta, motor mau keluar. Abaikan realita, yang penting adalah respon. Jadi pada saat ada sesuatu yang gak enak, ini sinyal semesta, motor keluar. Pokoknya dibawa seru-seru aja. Kenapa dibawa seru? Karena ada satu ayat bilang begini. Boleh baca nggak, Pak Edi? Bantu baca boleh nggak? Dan kehidupan. Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Quran Surat Al-An'am 32.
Jadi jangan terlalu serius yuk. Iya, aku gitu. Sekarang kalau Allah, Tuhan, semesta atau apapun nama itu disebut bilang jangan serius, orang cuma permainan dan senda gurau. Terus lu mau serius? Enggak lagi. Kayak mulai hari ini nggak serius-serius banget deh, Teh. Karena di dalam serius nggak ada manifest. Di dalam serius itu nggak ada manifestasi karena tegang. Di dalam tegang itu frekuensi rendah. Coba ketika ayat ini udah keluar bahwa dunia hanya permainan, aku mau lihat dulu wajah-wajahnya. Udah pada senyum belum? Mbak Ella senyum, Terini senyum, Bu Marini senyum. Di Qurannya bilang begitu. Ayo senyum-senyum. Dalam cemberut nggak ada Kak manifestasi. Joni malah kasih love, Teh. Ayo, kasih love, boy. Good. Kak Ya, Joni. aku mau cek dulu nih, udah pada senyum belum? Karena materi berikutnya ini bakal seru banget. Teman-teman manifestasi kan? Kalau manifestasi kan di wajah yang cemberut. Ini yang cemberut manifestasinya bakal lama. Ya, ingat keyword kita ya, dunia hanya permainan. Bukan kata aku loh, bukan kata aku ya. Bukan kata aku. Senyum, yang belum senyum Mbak Ayu itu tuh, japri langsung, woi senyum. Karena di dalam senyum, nanti di kelas itu kita kenal istilah 227. 227 itu adalah Teh Ayu tarik bibirnya ke kiri 2 cm, tarik bibir kanan 2 cm, lalu tahan 7 detik. Senyum. Nah, ketika senyum tahan 7 detik, hormon endorfin di dalam tubuh kita berproduksi. Itu adalah hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh otak dan dia memberikan cairan ke tubuh. Dia bentuknya adalah obat farmasi yang sangat mujarab diberikan ke semua sel-sel tubuh kita dan itu akan membuat tubuh kita sehat. Yang sakit kanker kalau sering 227 itu akan long life dan kankernya bisa jadi nol. Dan itu udah banyak yang belajar itu sakit apapun sembuh pakai itu. Hormon endorfin 227. Ya, jadi ingat selalu senyum ya, senyum. Nah, Pak Joni ini udah senyum nih. Nih, Mbak Rika nih yang belum senyum nih. Senyum. Ibu senyum. Oke, kita lanjut ya materinya ya. Ternyata dari gambaran ini aku mulai aduh ini hidup asik banget ya. Ini hidup yang paling asik banget. Disuruh senyum, disuruh main-main aja. Jadi teman-teman bisa copy paste cara aku kalau manifest mau cepat. Ketika ada yang nggak enak, signal semesta rumah mau dapat. Nggak enak signal semesta 100 juta mau masuk BCA. Ditabrak, dicium mobil orang misalnya, signal semesta ini rekening BCA aku bakal masuk transferan. Aku gitu. Nah, pada saat waktu Harley belum keluar, ketika dimarahin customer, ketika ditagih orang, ditagih yang punya rumah, siknya semesta Harley Davidson mau keluar. Aku bilang gitu. Ini siknya semesta, jadi dibikin bercanda gitu. Nah, gambaran itulah yang akhirnya mengantarkan aku pada pemahaman ini begitu clear gitu aku rasakan. Ternyata semesta tidak membaca ucapan mulut kamu, dia membaca rasa hati yang bahagia, dia akan balikin lagi. Rasa hati yang bilang motor Harley keluar, terima kasih, dia akan keluarin. Gimana prosesnya kok bisa gitu? Ini, hukum semesta yang ketiga. Hukum semesta berikutnya itu adalah law of projection atau hukum proyeksi. Nah, pada saat itu, aku tuh kan kesel ya sama agen yang bawa kabur uang gitu. Aku belum tahu hukum ini. Karena ketika kita kesel, sebel, benci, itu kita masih ada layer di dalam diri kita bentuknya kayak gini. Ada penghalang kelimpahan itu mau masuk di dalam kehidupan kita, kayak gini. Kenapa motor Harley aku belum keluar? Karena si kelimpahan kelancaran itu mau diturunin sama Allah semesta ke dalam kehidupanku. Tapi masih ada penghalang berupa rasa benci, rasa kesel, belum maafin orang. Padahal kan aku bagian dari semesta yang sudah tanpa batas.
Aku kan bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Harusnya si emosi-emosi itu dilarutkan. Pulang kembali ke cinta murni tanpa batas. Nggak aku genggam, nggak aku pegangin, nggak aku peluk. Pokoknya aku kesel. Selama masih kesel, selama masih sebel, selama masih belum bisa maafin orang lain, masih ada layer di sini. Layer kesedihan, ketakutan, kebingungan. Dan kalau semesta mau ngasih, Allah mau ngasih rezeki yang berlimpah, kira-kira Teh Ayu kalau masih pakai payung, ini mau dialirin rezeki atau apapun itu, bisa nyampe nggak ke sini? Enggak. Kayaknya aku masih di situ deh, Teh. Nanti sama kok teman-teman yang lain dan aku juga nanti bareng-bareng kita lepasinnya. Bareng-bareng. Jadi yang tanpa batas itu, oke? Nah, ini harus kita lepas karena ini gimana mau turun gitu. Jadi ternyata kisah story-nya kayak gini kalau mau dibikin alur. Aku berdoa nih, ya Allah, sebelum kejadian motor Harley itu tertahan dan aku harus ganti 1,3 M. Ya Allah, aku mau rezeki, berikan aku rezeki buat anakku, keluarga aku. Kan standar ya, kita semua pasti doa gitu. Pada saat kita berdoa kan Allah atau apapun nama itu disebut kan nggak ngebaca mulut. Dia ngebaca hati aku yang, aduh gimana ya, token listrik bunyi belum ada uang. Aduh gimana ya bayar si mbak. Aduh, banyak aduh kan. Banyak aduhnya. Nah, di sisi lain masih ada yang menyala endapan emosi aku berupa ketakutan, keresahan, kebingungan. Endapan emosi ini berasal dari kisah masa kecil aku waktu aku TK. Dia looping jadi motor Harley yang nyangkut. Ketika aku berdoa mau rezeki, ini kan masih ada penghalang. Penghalang itu berupa ketakutan, kekhawatiran. Gimana caranya aku tahu itu penghalang? Aku aja nggak bisa ngeliat. Dihadirkanlah agen yang bawa kabur uang untuk jadi cerminan aku. Aku membaca bahwa masih ada endapan emosi, kekecewaan, kemarahan, kebingungan yang harus aku lepaskan. Jadi, substansi intinya adalah ketika layer ini masih ada, kelimpahan belum akan masuk. Kenapa dia belum masuk? Karena ini masih jadi penghalang di dalam kelimpahan kita. Sedangkan permasalahan itu sendiri, dia itu cuma jadi kayak cermin begini. Ini kan ada gambar orang bercermin ya. Nih. Pada saat aku minta kelimpahan rezeki, minta jodoh, minta utang lunas misalnya, masih ada penghalang, mungkin nggak Allah nyolekin Ayu, yuk ada penghalang, kan nggak mungkin. Bener nggak? Dia utuslah orang yang bikin kesel Ayu untuk melihat bagasi emosi di dalam diri Ayu sendiri. Sekarang gini, Ayu kalau tanpa alat bantu, ngelihat tangan pakai mata kan bisa ya. Teh, aku kelihatan nih tangan. Ngelihat kaki bisa. Kalau Ayu ngelihat wajah Ayu sendiri bisa nggak tanpa kaca? Nggak bisa. Nggak bisa. Dihadirkanlah orang-orang yang ngeselin itu untuk kita bercermin. Muka kita aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Nggak akan bisa kelihat. Sampai pada akhirnya kita ke-trigger marah, ke-trigger kok, kesel, ke-trigger khawatir lewat orang-orang ini. Jadi ternyata di kisah aku kemarin yang Harley itu, motor Harley nyangkut itu adalah loopingan dari rasa kecewa dan rasa sedih aku pada saat mama papaku bercerai di saat aku TK. Dan kekecewaan itu, trauma itu aku bawa terus sampai aku besar. Aku bawa terus, dia menyala terus di bawah sadar. Ketika dia menyala terus di bawah sadar, nih nyala di sini nih yuk, sedihan, kekecewaan. Dia kan naik ke sini yuk, tuh naik ke semesta. Sama semesta kan dia cuma cermin, mantulin lagi ke bawah. Bentuknya apa? Bentuknya Harley yang nyangkut, bentuknya orang-orang atau agen yang bawa kabur uang aku yang bikin rasa aku kecewa, sedih yang sama rasanya seperti itu, gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya masalah, masalah yang sekarang itu cuma loopingan. Kita harus cari flashback ke yang lalu. Itu harus. Caranya, ya nanti aku pandu. Itu harus flashback ke belakang. Karena cara menyelesaikannya adalah dengan melarutkan semua emosi itu kembali ke cinta murni tanpa batas.
Cara ngelarutinnya gimana? Dengan menerima itu, menyambut itu. Cara melarutkannya itu nggak ada cara lain selain ini. Cinta itu sudah keutuhan. Bahagia disambut, sedih, cemas, takut disambut juga. Ini kunci banget. Kenapa terjadi looping? Karena kita menolak. Kan gini, aslinya Ayu kan entitas tanpa batas. Bagian dari ruhnya Allah itu kan. Ya. Yang esensinya cinta murni tanpa batas. Lo tuh cinta. Kita bicara cinta itu berarti bicara bahagia, sedih, susah, senang gitu loh. Udah utuh. Yang ini bahagia kita terima. Tapi yang ini kan kalau nggak kita terima, kan dia jadi looping. Selama kita tolak terus, dia akan looping terus sampai kita capek, lelah, dan sadar untuk menerimanya. Pilihan sih sebenarnya. Mau tetap dipegangin dalam looping atau diizinkan terurai dan kita jadi yang berkelimpahan. Itu aja pilihannya. Hidup cuma sekali. Kalau nggak berlimpah, sayang. Nah, kita lihat di sini. Boleh dibaca nggak sama Ayu ini? Semesta kan? Semesta akan mengantarkan sajian dalam dualitas. Bahagia, sedih, gelap, terang, semua hanya label yang diberikan pikiran. Isi keduanya adalah cinta. Ya. Semua Semua sudah sudah keutuhan. keutuhan. Terima dia, sambut dia dengan sukacita. Ya. Yang sebelah sini yuk. Lepaskan. Lepaskan dari penolakan kita terhadap rasa itu mau hadir, bukan melepas emosinya. Nah ini, lanjut Ya, udah iya. sempat. Jadi gini, biasanya kan gini, lepasin emosinya. Misalnya Nah, ada kemarahan nih, marah. Udah dilepas. Ada sedih. Sedih bukan itu, bukan. iya benar. Itu yang ya udah lanjut deh. Udah semangat benar. Itu. Jadi melepas itu substansinya sebelum melepas tuh maksudnya gimana? Lepasin dari kita menolak rasa itu mau hadir, kita rasakan penuh. Lepasin penolakannya. Tapi semua kisah sedihmu di masa kecil, boleh nggak diizinkan untuk diterima, disambut, dirasakan penuh bahwa itu udah paket kehidupan yang indah, itu udah cinta. Sambut dia, ketika kamu menyambut dia, dia terurai dengan sendirinya. Gitu. Jadi cara mengurainya TVB menyelesaikan ini semua gimana? Nerima semua yang terjadi dalam kehidupanmu, terima. Punya utang, terima. Punya kepedihan, duduk sama rasa itu, terima. Rasakan penuh, terima dia apa adanya. Lepaskan penolakannya dari kamu menerima itu. Kamu kan biasanya nolak, lo tolakannya lepasin. Jangan ditolak, terima. Duduk sama rasa itu. Sambut dia, terima dia. Kayak kamu menyambut bahagia. Kamu juga sambut ini yang gak enak, gitu. Energi ini tuh cuma minta diakui dan diterima. Kalau kamu tolak, dia akan looping kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Capek nantinya. Cara menyelesaikan ini gimana? Duduk sama emosi itu. Mau nangis boleh, 2 hari nangis. Mau kesel, marah-marah, keluarin. Duduk, terima. Tapi kalau kita merenungkan ketika ada kekecewaan, kebingungan, kesedihan, kemarahan, bukannya kita entitas tanpa batas ya? Kalau Ayu dan teman-teman semua udah jadi ruang kesadaran, bagian dari cahaya itu sendiri, energi tanpa batas, kalau energi tanpa batas sedih nggak sih? Ya, dulu bisa nggak jadi emosi itu? Udah sepakat nih di materi pertama. Kita bukan tubuh, kita bukan emosi, bukan yang marah, yang sedih, yang baby, bukan yuk, lo kesadaran, lo bukan marah. Bukan yuk, lo entitas tanpa batas. Jangan ngelihat yang terbatas terus, menderita hidup lo. Lihat Capek. yang tanpa batas, yang sejatinya itu kamu.
Jadi kalau lagi melo-melo, stop dulu sebentar, mundur dulu satu langkah, tontonin, ada marah, ada sedih, ada kecewa, sambut dia, karena Ayu adalah entitas tanpa batas, tempat bahagia datang, sedih datang, sambut, rasakan dia, terima dia apa adanya. Ketika Ayu dan teman-teman semua hadir sebagai ini, sebagai entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan, itu masalah emosinya akan larut dengan sendirinya. Akan kembali ke cinta murni tanpa batas dan terurai dengan sendirinya dan nggak looping lagi. Itu solusinya, itu esensinya materi ini. Paham nggak teman-teman? Ini seru. Paham Teh Febi. Karena Jadi hal baru gitu. Hal paham baru. kenapa looping terus Teh jadinya sekarang. Yes. Looping karena kamu nggak pernah mau menerima dia. Kenapa Ayu nggak mau menerima? Karena Ayu nggak tahu kalau Ayu adalah ini. Mm-mm. Ayu pikir Ayu emosi. Dan sempat salah paham juga Teh. Gitu. Ya. Karena kan kirain harus jaga vibrasi tinggi, frekuensi tinggi. Jadi tuh kalau sedih tuh abaikan, lepaskan gitu. Ternyata enggak kayak gitu maksudnya gitu. Enggak. Kita jujur aja sama perasaan ini. Jadi apa adanya. Kalau lagi sedih ya nggak apa-apa. Sedih nggak sedih aja nggak apa-apa. Enggak. Gue lagi happy. Gue nggak sedih. Nggak gitu. Itu looping nanti. Mm-mm. Itu Gitu looping Teh. nanti. Enggak harus stay terus di positif. Terus jaim. Enggak. Kalau pas lagi kesel, ya nggak apa-apa. Keselnya izinkan aja dirasain. Kalau udah dirasakan dan diterima, mundur. Gue bukan sedih itu. Gue yang sadar bahwa sedih itu ada. Gitu. Hari-hari aku daily rutin lifestyle baru adalah itu. Menerima dan mengizinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Karena kuncinya itu di flowing love, di cintanya tuh harus dialirkan. Jangan disumbat, jangan ditolak. Kuncinya itu. Jangan disumbat, jangan ditolak, flowing love. Biarkan cinta itu mengalir. Mengalir artinya masuk, keluar, masuk, keluar. Jangan disumbat. Kalau disumbat, itu looping. Kalau kamu sumbat, artinya kamu masih merasa yang tiga ini. Kosongkan. Kosongkan dari apa? Yang tadi aku bilang tuh, materi pertama di dosen-dosen aku, 1, 2, 3, intinya kekosongan. Kosong apa, TVB? Kosong naon, kosong apa? Kosongkan dari 3 hal. Pertama, kosongkan dari bagasi emosi. Kedua, kosongkan dari keinginan pengen ngatur. Kosongkan dari ego yang merasa diri jadi korban. Teman-teman semua pernah nggak ngerasain, aku jadi korban, aku menderita, aku. Teman-teman, bukankah teman-teman yang tanpa batas kenapa melihat yang terbatas? Yang tanpa batas melihat yang terbatas, titik jadi senyum. Orang hidup cuma permainan, kata Allah juga, aku kasih deh quotes yang ini deh nih buat teman-teman batch 7. Cuma permainan, senda gurau, nggak usah serius-serius. Sekarang kan sebenarnya teman-teman batch 7 udah beruntung banget karena udah tahu caranya. Bener nggak? Udah tahu caranya, udah tahu nih substansinya ini. Nah sekarang, TVB gimana caranya kalau udah terlanjur nih? Terlanjur ada endapan emosi, udah terlanjur nih ada ini nih TVB. Ada apatis, sedih, takut, bingung, marah. Ini gimana melepasnya? Nah, nanti kita akan ada sesi melepas dengan 2 cara. Pertama dengan cara pertanyaan, apa yang dilepas? Lepasin penolakan kita menerima ini. Kita terima itu, rasakan penuh, duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya, izinkan dia terurai untuk kembali pulang ke cinta murni tanpa batas. Ya. Jadi duduk sama rasa itu, berdamai dengan itu. Nanti kalau ada sensasi tubuh, biasanya suka TVB mual, TVB sakit kepala, TVB mau muntah, TVB pusing, itu nanti ada tuh. Biasanya itu wajar dan nggak apa-apa. Ya, kita akan ada sesi melepas, mau nggak teman-teman kita rilis bareng-bareng? Teh. Oh ya, nanti akan ada sesi itu. Nanti kalau ada sensasi tubuh, terima itu semua sebagai sebuah respon tubuh mengeluarkan detox, mengeluarkan sampah. Ya, sampah-sampah tubuh tuh dikeluarin lewat itu. Sekarang Ayu dan teman-teman
Ayu kalau buang sampah di rumah sehari berapa kali? Minimal sehari sekali ya. Iya, minimal sehari Terus sekali. kalau sampah emosi yuk itu sehari sekali nggak yuk? Aduh, Nah, tergantung ke trigger enggaknya teh. itu dia. Selama ini kan sampah emosi nggak pernah kita buang dan dia Hmm. mengendap berapa banyak lapis. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman, Teh Febi, aku kan udah merilis ya, udah melepas. Kemarin tuh udah happy, tapi kenapa sekarang sedih lagi? Jangan lupa teman-teman, itu kayak lapisan bawang, ya. Hari ini dilepas, selesai, dia masih ada lapisan lagi. Intinya teman-teman harus sabar dalam proses, ya. Aku butuh 30 hari untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku butuh 30 hari untuk itu. Dan tahu nggak teman-teman, ketika aku lakukan itu, motor Harley Davidson yang 2 tahun nggak keluar, akhirnya motor itu keluar dalam 1 bulan tanpa uang sesen pun. Jadi kalau teman-teman yang punya utang di bawah 1,3, kabar baik, ikutin aja caranya. Ya, seperti nanti yang dikasih tahu di grup. Itu pertama. Dari motor Harley itu, aku copy paste untuk, kan waktu itu aku single ya. Aku manifest jodoh. Manifest jodoh terjadi dalam 1 bulan juga. Lalu manifest rumah. Manifest rumah kurang lebih sekitar 6 bulan. Lalu manifest mobil. Manifest mobil kurang lebih 3 bulanan. Lalu manifest uang. Manifest uang itu lebih cepat. Itu kurang lebih sebulan. Dan dari sejak 2019 itu di 2020 permasalahan aku udah selesai. Di 2021, 2022 aku udah mulai ngasih materi private ini. Dan ini sudah dirasakan sama teman-teman. Aku udah lebih dari 30 manifestasi dengan cara yang sama polanya. Materi ini. Gitu. Jadi lifestyle-nya adalah kalau Lester Levinson yang memperkenalkan Sedona Method cara melepas ini kan dari buku Sedona Method Indonesia, Sedona Method, nanti ada bukunya, bisa beli di Ngaji Roso, itu menceritakan bahwa the highest action atau action terbesar dalam hidup kamu ketika kamu mempunyai masalah, itu adalah menerimanya, menyambutnya, dan izinkan dia terurai, terlepas ke cinta murni tanpa batas. Jadi itu akan jadi lifestyle baru kita di setiap hari. Setelah itu untuk open abundant, ngebuka abundantnya, di 5 menit sebelum tidur kita akan nulis syukur, apa yang kita syukuri, karena dengan bersyukur pintu kelimpahan terbuka. Dan besoknya di pagi hari kita akan mendoakan 10 teman-teman dalam dedikasi goals kita. Teman-teman bahagia, teman-teman sehat, kita harus punya tabungan semesta. Dan malam hari di 5 menit sebelum tidur kita akan ada quantum jam. Quantum jam itu adalah menarik realita masa depan untuk terjadi di sekarang, feel-nya kita rasakan sekarang. Itu belum terjadi, tapi terima kasih udah kita lakukan di sekarang. Itu quantum jam. Kalau kata di Injil, ketika kamu berdoa, maka kamu akan menerimanya. Injil bilang begitu. Kalau di Al-Quran, ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Jadi ini kuat banget, powerful banget. 30 manifestasi aku terjadi dan diikuti sama batch 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan teman-teman aku yang private. Diawali dengan sekarang, melepas. Oke, teman-teman udah siap? Siap teh. Nggak usah terlalu serius, ya, nggak usah terlalu serius. Ini memang perjalanan seru, ya, Pak Agung. Halo Pak Agung, open mic boleh? Hai, Pak Agung dari kota mana? Bandung. Bandung teh. Oh, aku juga di Bandung. Aku dekat Gedung Sate. Daerah-daerah Saya di Cigadung, di Dago, deket. kita dekat. Oke. Pak Agung punya goals apa untuk kelas ini? Nanti kita akan melepas, merilis, dan kita akan quantum jam untuk setting goal and let go. Kita lepasin ke semesta. Punya goals apa? Yang pasti saya pengen sehat. Saya lagi proses berobat, rawat jalan seminggu sekali. Saya sudah beberapa tahun ini ada gangguan kesehatan, kelainan darah. Oke, clear. Berarti goalsnya sehat. Oke, nanti kita quantum jam. Ayo apa yuk? Ayu pengen pindah pekerjaan yang lebih baik teh. Oke, kalau pindah pekerjaan, goalsnya intinya bukannya duit ya yuk? Ya teh, Oke, berapa angkanya? Berapa angkanya? Di atas 50 juta?
Yes, pengennya gitu Oke, salary-nya di atas oke, 50 juta. kita contohin buat teman-teman di atas 50 juta. Ada teman-teman yang punya utang goalnya lunas nggak? Utang. Siapa? Oke, Pak Joni. Oke, open mic boleh? Oke. Ya Teh. Setting goals lunas utang ya di sekarang ya lunas utang. Ya Teh, bismillah. Oke. Lunas utang ya, lunas ya. Oke, kita ambil 3 contoh ya. Untuk sehat, untuk finansial, untuk utang. Ada yang mau jodoh? Yang pengen nikah, pengen jodoh siapa? Nanti kalau jodoh nanti tinggal ngikutin ya teman-teman yang lain. Oke. Saya teh Sekarang jodoh teh. oh, Kang Sunjana. Jodoh Iya Sunjana, teh. teh, oke. bener. Oh, Mbak banyak teh. Lintan juga, Lintan. Oke. Oke, kita setting goals juga. Jadi kita ada kesehatan, ada finansial, ada utang, ada jodoh. Wah, ini udah hampir lengkap. Izin Oke. teh. Sekarang kita mulai melepas. Nanti teman-teman prosesnya, ingat ya, kalau mau manifest, semua yang kita mau ada di frekuensi berapa? Yuk. Di atas 200 teh. Oke, ada di atas 200 clear ya. Kita akan melepas pakai diawali dulu dengan sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur ini tuh ciri khas Abundant Revolution banget yang nggak ada di tempat lain. Ini ciri khas kita. Ciri khas sadar nafas syukur itu intinya apa sih Teh Febi? Sadar nafas syukur itu bagus banget buat Pak Agung dalam judul kesehatan. Karena kita melebur bersatu bersama dia. Ketika kita melebur bersatu bersama dia, energi tanpa batas, entitas tanpa batas. Kira-kira Pak Agung ada cerita judul sakit nggak di situ kalau kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak Agung percaya sama semesta. Tadi aku udah bilang bahwa tubuh kita terdiri dari jutaan sel, triliunan sel, dan di dalam inti sel itu, di dalamnya itu 99,99% adalah kosong. Berarti di dalam tubuhnya Pak Agung 99,99% itu adalah kecerdasan semesta. So, you must be clear about that. Pak Agung harus clear dulu tentang itu, masuk ke dalam menjadi dia. Ya, energi tanpa batas ini luar biasa. Karena yang sakit kanker juga aman. Untuk yang ini juga pasti aman. Asal stay di dalam kelimpahan energi tanpa batas. Ya, sekarang kita akan mulai dulu dong dengan 227. Jangan terlalu serius walaupun kita lagi mau ngomongin endapan emosi. Oke, sekarang kita mulai ya. Sadar nafas syukur. Mbak Dinda tolong semuanya di mute kecuali Mbak Ayu sama Pak Agung mewakili teman-teman. Oke, sekarang teman-teman boleh nggak diizinkan stop dulu sebentar? Diam dulu sebentar. Santai dulu sebentar. Boleh nggak izinkan pikirannya untuk menyadari nafas? Ajak pikirannya untuk menyadari nafas masuk. Ajak pikirannya untuk menyadari ada nafas masuk dari luar masuk ke dalam hidung. Teman-teman, nafas masuk ini ada nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk. Lewat sadar nafas syukur ini, kita bisa merasakan ada udara yang masuk melalui nafas di hidung. Pelan-pelan, Mbak Ayu rasakan, Pak Agung rasakan udara itu masuk ke hidung. Dan udara itu menyentuh dinding-dinding hidung di rongga hidung kita, di bulu-bulu halus hidung ini. Aku bisa rasakan nih, rasanya dingin banget ketika udara itu masuk pelan-pelan. Mbak Ayu bisa rasain nggak ada udara yang masuk dingin? Bisa, Tapi oke. belum Oke, jelas. good. Oke. Sekarang rasakan udara yang masuk ini adalah energi tanpa batas. Energi tanpa batas ini berisi energi hidup, berisi kecerdasan semesta, berisi kelimpahan tanpa batas. Saat energi tanpa batas ini masuk, dia membentuk cahaya di dalam tubuh kita karena bentuknya itu cahaya putih. Dan esensinya adalah cinta murni tanpa batas. Dan di dalam tubuh teman-teman semua, ada endapan emosi,
ada kecemasan, ada kekhawatiran, mungkin Pak Agung ada khawatir soal kesehatan, Ayu ada khawatir soal pekerjaan baru, atau teman-teman yang lain ada khawatir soal utangnya yang belum lunas. Nah, bayangkan di dalam tubuhnya Pak Agung dan di dalam tubuh Ayu, tubuh teman-teman semua, ada awan hitam, ada asap hitam, ada bentuk kayak asap hitam, hitam gitu di tubuh, dalam gambaran endapan emosi yang belum terilis, belum kembali ke cinta murni tanpa batas. Dan di dalam sini ada energi tanpa batas di dalam nafas masuk tadi. Energi ini berupa cahaya. Dan ketika cahaya ini menyentuh endapan emosi, menyentuh awan hitam itu, awan hitam ini perlahan-lahan menjadi terurai, transparan, 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 transparan. Dia larut dan terurai. Energi tanpa batas melarutkan endapan emosi. Dan endapan emosi itu keluar lewat nafas keluar kita. Kita hembuskan nafas keluar. Dia keluar. Ada ketenangan karena endapan emosi udah keluar. Lalu lakukan lagi nafas masuk. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan ketenangannya. Udara masuk lewat hidung kiri kanan. Mbak Ayu bisa rasain nafas itu masuk, terasa dingin di hidung, kerasa nggak? Bisa teh kerasa. Kerasa. Mbak Ayu, Pak Agung, dan Ya. teman-teman semua. Mbak Ayu tahu nggak? Bukankah lewat nafas ini kita bertemu Allah ya Mbak Ayu? Bukankah lewat nafas ini Allah terasa ada, dekat, di sini, saat ini, sekarang? Bukankah lewat nafas yang kita rasakan masuk ke dalam tubuh kita ini, energi tanpa batas itu ada? Bukankah nafas ini mengekspresikan keberadaannya Allah yang ada di sini ya, yang dekat? Bukankah lewat nafas ini Allah hadir bahkan lebih dekat daripada urat leher kita? Dia hadir di sini, saat ini, sekarang, membawa ketenangan di hati kita, membawa pikiran kita damai. Dan dia masuk sebagai energi tanpa batas ke semua organ tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita. Dan pada saat dia masuk, energi cinta itu masuk. Energi cinta ini merecovery yang rusak. Energi cinta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita yang gak normal. Diperbaiki kembali sama dia. Bukankah endapan emosi yang membuat metabolisme tubuh kita kacau? Seperti yang dirasakan sama Pak Agung dan teman-teman. Sakit karena metabolisme tubuh kita kacau. Tidak berjalan secara sempurna. Dan itu terjadi karena endapan emosi yang ditolak. Karena ada endapan emosi yang disumbat. Karena ada sumbatan yang tidak mengalir. Dan dengan cinta ini melarutkan semuanya. Cinta menyelesaikan semuanya. Cinta menjadi solusi atas semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Mbak Ayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Iya teh. Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini? Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini. Dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Sekarang kita rasakan kehadiran dia. Dekat, ada, dan selalu ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong
Yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau dia terasa di sini, sedekat nafas. Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman masih punya endapan emosi karena belum manifestasi. Masih ada layer-layer. Layer-layer ini akan hilang, layer ini akan kembali, layer-layer ini akan terurai hanya dengan satu kata, menerimanya. Solusi dari semua permasalahan hidup adalah totally surrender, berserah total. Solusi dari semuanya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Atas kisah, atas kejadian, atas perlakuan orang, atas perjalanan hidup kita. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah sebagaimana kisah Harley Davidson aku di 2019 yang aku pikir adalah kiamat? Coba teman-teman lihat sekarang. Bukankah materi itu yang jadi inti materi yang dibagikan? Dan pada akhirnya kita bertemu kesadaran. Bukankah lewat permasalahan Pak Agung tentang kesehatan, permasalahan Mbak Ayu tentang keuangan, permasalahan Pak Sunjana itu tentang hutang, bukankah itu yang mengantarkan teman-teman ketemu diri teman-teman sendiri yang sudah berkelimpahan, temu kesadaran, temu diri sejati? Masih adakah kita melabelkan itu sebagai sebuah masalah? Bukankah semuanya cinta? Lalu kita lihat bahwa endapan emosi itu masih menyala. Sekarang Mbak Ayu dan Pak Agung dan teman-teman semua, kita akan mulai melepas. Kita akan mulai melepas 9 emosi dasar. 9 emosi dasar itu, dia terdiri dari apatis, putus asa, sedih, takut, nafsu atau keinginan yang belum tercapai, marah, bangga. Ini adalah energi rendah yang terurai. Lalu ada keberanian, penerimaan, dan rasa damai. Ya, nanti ini kita lakukan untuk pelepasan. Sekarang untuk yang pertama, kita flashback dulu. Flashback dulu ke masa lalu, ada rasa emosi apatis, putus asa, dan sedih. Ya, kejadian yang terjadi sama Pak Agung sekarang tentang kesehatan, ini adalah cerita loopingan. Kita harus cari akar permasalahannya di masa lalu. Begitupun Mbak Ayu, tentang kekhawatiran. Kita flashback ke masa lalu, begitupun yang utang, kita flashback ke masa lalu. Sekarang, boleh nggak diizinkan sama Mbak Ayu dan Pak Agung, izinkan kita flashback ke rentan waktu kehidupannya Pak Agung dan Mbak Ayu, dari mulai di kandungan ibu sampai dengan sekarang. Oke? Ada rentan waktu nih, ada timeline waktu. Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Adakah emosi putus asa dan sedih yang belum diterima dan belum dilepas? Dari mulai di kandungan ibu, di umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ada nggak Pak Agung kisah sedih di sana? Yang looping jadi kejadian ini. Ya, Ada ada. nggak? Ada. Ayo ada nggak? Ayo ada. Ada teh. Teman-teman kalau ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak Pak Agung? Ayo, teman-teman Boleh. semua. Ya. Izinkan. Boleh. Izinkan. Memang nggak gampang. Izinkan cerita sedih ini naik dari bawah sadar, naik ke permukaan, ke kesadaran. Memang nggak gampang. Kalau mau nangis boleh. Duduk dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Boleh. Sama kecewa itu boleh nggak duduk dulu sama rasa kecewa itu? Ya. Memang dalam, tapi ingat lagi slide pertama. Bukankah Ayu dan Mas Agung adalah entitas tanpa batas? Iya. Mundur dulu. Kasih jarak sama rasa itu. Oke? Mundur sebagai entitas tanpa batas.
melihat emosi itu ada. Sekarang, boleh nggak berdamai sama rasa itu? Terima dia apa adanya sebagai cinta. Bahwa ini adalah bagian dari diriku. Paketan kehidupan. Ini adalah cinta. Ini adalah energi cinta tanpa batas. Yang packagingnya adalah kesedihan dan peristiwa ini. Boleh nggak peristiwanya dan sensasi di balik peristiwa ini, sedih, cemas, diizinkan untuk diterima? Iya, boleh, Teh. Boleh nggak diterima? Boleh, Teh. Oke, good. Disambut kehadirannya boleh nggak? Sambut. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk melepaskan penolakan terhadap emosi sedih ini mau hadir, lepasin penolakannya, emosi sedihnya diterima, disambut, dipeluk. Boleh. Boleh. Boleh, Teh. Diizinkan rasa sedihnya ini terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak Pak Agung? Boleh. Boleh yuk. Teman-teman semua. Izinkan terurai, boleh nggak? Boleh. Oke. Ketika sudah diterima, berdamai dengan rasa itu, terima dia apa adanya. Sekarang melepaskan diri bahwa Ayu bukan itu, Pak Agung bukan itu. Lepasin. Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah entitas tanpa batas. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh, Teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah emosi sedih itu atau yang sadar bahwa sedih itu ada? Yang sadar Ada kalau yang sadar bahwa sedih itu ada. Oke, good. Very good. Kita masuk yang kedua. Beres nih lepas satu ya. Yang kedua, rasa takut. Takut. Ketika Pak Agung di sekarang ada loopingan rasa takut terhadap kesehatan, dan teman-teman semua takut ditagih utang, takut dekolektor, takut tawa, takut kehilangan. Realitas sekarang kan loopingan masa lalu. Sekarang izinkan kita flashback. Izinkan kita flashback di masa lalu. Ada rasa takut apa? Ada rasa takut apa di masa lalu? Flashback dari mulai kandungan ibu, lalu umur kita 1, 2, 3 sampai di bawah 10 tahun. Flashback. Ada rasa takut apa yang terjadi pada saat itu? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa takutnya. Ayo, ada nggak rasa takut yang hadir? ada kayak takut gagal. Oke. Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh? Pak Agung ada nggak? Ada. Emosi takut. Ada. Oke. Flashback dari cerita masa kecil, ada takut sama orang tua nggak? Takut dipukul, takut dimarahin. Ya. Itu dulu awalnya. Kisah kecil, masa kecil. Berdamai dulu sama itu. Ada nggak? Yuk. Ada. 10 tahun ke bawah. Ada. Oke. Takut Pak Agung ada? Ya, dimarahin. ada. Nah, takut dimarahin. Nah, dasarnya dari itu. Coba bayangkan wajah-wajah mereka. Terima mereka apa adanya, boleh? Boleh. Dengan semua kemarahan itu, dengan semua ketakutan itu, duduk bersama rasa takut ini, boleh nggak? Boleh. Terima rasa itu. Misalnya ada yang dikecewain, duduk dulu sama rasa itu. Mundur dulu satu langkah. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita adalah ruang cinta itu sendiri. Kita adalah sumber dari cinta. Sekarang rasa takutnya ini boleh nggak diizinkan? Boleh, Penolakan kita terhadap rasa ini dilepas, penolakannya diterima. Emosi takutnya boleh nggak diizinkan diterima? Boleh. Boleh. Boleh nggak disambut kisahnya, peristiwanya, dan sensasi emosi yang dibalik cerita ini diterima dan disambut kehadirannya? Boleh. Boleh. Sekarang izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, larut ke dalam cinta. Boleh nggak Pak Agung? Ayo Boleh. teman-teman semua. Boleh. Boleh. Boleh dilepas. Kapan? Sekarang. Saat ini. Sekarang lihat lagi.
Apakah Ayu dan Pak Agung adalah emosi takut itu? Teman-teman, apakah emosi takut itu? Ataukah yang sadar melihat emosi ini ada? Yang mana? Yang sadar. Yang sadar melihat ada emosi. Oke, good. Sekarang berikutnya, ada kemarahan. Kita flashback, adakah rasa marah di Pak Agung yang dipendem? Dipendem, nggak dialirin. Mendem, pendem marah, nggak keluar, nggak Ada. ngalir. Ya, ada. Ayo juga sama. Ada teh. Flashback dulu. Ini cerita waktu kecil. Yang sekarang loopingan. Beres masa kecil, yang ini beres. Flashback dari mulai kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke bawah. SMP. Ada nggak kisah yang marah tapi dipendem, nggak diterima? Marah, nggak diterima. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Kemarahannya. Izinkan hadir naik ke permukaan. Iya teh. Sekarang, boleh nggak duduk dulu sama rasa marah itu? Boleh. Berdamai dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Untuk teman-teman yang uangnya ditipu, uangnya dibawa kabur, utang nggak dibayar, Iya teh. ditinggal sama pasangan, terima itu, duduk dulu, sambut. Intinya penerimaan, baru dia bisa larut. Duduk dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Iya boleh. Boleh. Berdamai dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Sambut kehadiran dia, peristiwanya, sensasinya, marahnya, izinkan dia hadir, boleh nggak diterima dan disambut marahnya sebagai keutuhan dari cinta. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak melepaskan diri dari menolak rasa ini hadir? Lepasin penolakannya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang bisa nggak dilepas? Lepasin. Ayu bukan marah itu, Pak Agung bukan marah itu. Izinkan dia terurai. Ya. Boleh dilepas. Ya. Iya boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua emosi marah itu atau yang sadar bahwa marah itu ada? Saya yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Good. Emosi utama ini terurai. Ya. Lalu berikutnya, izinkan hadir rasa keberanian, energi tinggi, rasa penerimaan, menerima baik buruk diterima, dan rasa kedamaian. Teman-teman semua, Ayu, Mas Agung, boleh nggak diizinkan keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Kebahagiaan. Boleh teh. Izinkan hadir. Izinkan dia hadir untuk berekspansi, membesar. Membesar, membesar, membesar. Izinkan dia hadir. Sekarang, rasa bahagia itu, kedamaian itu, izinkan berekspansi dengan cara kita melepaskannya ke semesta. Dia akan membesar, meluas. Boleh nggak dilepas energi positif ini Boleh. untuk berekspansi? Mau nggak dilepas? Mau teh. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ayu, Mas Agung, dan teman-teman semua adalah emosi positif ini atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar bahwa semua Ada. ini ada. Wah, itu ada. Oke. Good, good. Sekarang how you feel now? Lebih ringan? Ya. Lebih ringan teh. Baik. Mas Agung lebih ringan? Ya, Teman-teman lebih semua? ringan. Ada nggak Lebih baik. sensasi mual? Ada nggak Ada. teman-teman? Pusing. Pusing, oke. Berarti masih ada sisa-sisa. Ketika ada sensasi mual, pusing, artinya penolakannya masih tipis ada. Ya, kita akan lakukan putaran kedua dengan melepas cara ruang. Ya, kunang-kunang, ya. Itu respon tubuh dalam detox, melepas endapan emosi. Dada sesak, ya. Sensasi dada sesak artinya masih ada yang ditolak. Nolak itu reaksinya dada sesak. Ya. Kita pakai putaran kedua,
dada sesak sebelah kiri. Oke. Kita akan lakukan yang kedua ya. Ini. Apa sih yang dilepas dan dikosongin? Yang dilepas dan dikosongin itu 3. Emosinya, keinginan mengatur-ngaturnya kayak contoh gini. Misal Pak Agung pengen sehat. Aku pengen sehat, ada emosi gregetan pengen sehat. Pengen sehat itu datangnya dari dasar keinginan apa ya? Aku tuh, kan kalau aku sehat kan aku enak. Artinya kan ada pengen ngatur gimana caranya ini sehat gitu kan. Atau ada teman-teman yang lain yang misalnya dikecewakan dalam cinta. Misal ada seorang ibu yang dia benci banget sama suaminya. Benci sama suaminya itu karena apa? Karena wanting to be approval, karena pengen dia dicintai, pengen dia diperhatiin. Jadi ada dasar keinginan emosi ini ada gitu. Nah, keinginannya ini juga dilepas. Keinginan ini dilepas. Lalu yang ketiga yang dilepas apa? Egonya. Ego diri. Ego ini kan diri palsu. Diri yang merasa jadi korban, diri yang kenapa sih aku begini, diri yang merasa menderita. Nah, itu dilepas. Karena emosi, keinginan, dan ego, inilah our limitation atau yang melimitasi kita. Yang membatasi kita dari yang udah tanpa batas. Ya yuk, paham ya yuk ya? Kita yang sudah tanpa batas, kita melihatnya ke yang terbatas. Kesedih, trauma, padahal udah tanpa batas. Jadinya menderita. Kalau kita tetap selalu ngerasain emosi, pengen ego jadi korban, selamanya akan menderita. Jadi egonya ini harus dilepas, ya. Cara melepasnya gimana? Cara melepasnya, kita bayangkan, buat video dalam pikiran, gambaran ini. Udah ada belum Pak Agung? Gambar awan. Ya, ada. Udah ya? Ayo Ada. teman-teman semua udah ada ya? Gambar Ada awan ada ya? kelihatan Yuk? Ada gambar ya? awan. Kelihatan Ada. ya? Ada awan ya? Oke. Nah, lihat gambar ini ya, gambar awan ini. Nah, gambar awan ini memberikan gambaran kita adalah diri sejati kita itu adalah tuan rumah. Pak Agung, Ayu, teman-teman semua tuh tuan rumah. Lalu di rumah kita ada tamu, Pak Agung. Tamunya Ya. itu bagasi emosi, ya. Sedih, marah, kecewa, ada tamu nih. Tamunya si emosi ini. Karena bukan kita. Dia cuma tamu yang hadir, muncul, dan pulang nantinya. Ada juga keinginan untuk ngatur, keinginan buat tenang, keinginan buat bahagia, ingin ini harus dilepas. Kayak Ayu. Ayu mau uang, Ayu kesel pengen uang. Ada dasar keinginan buat ngatur. Sekarang kalau Ayu, Pak Agung, udah yang berkelimpahan, uang itu udah ada, yuk, udah ada. Pak Agung, kesehatan itu udah ada. Masalahnya Pak Agung, Ayu, dan teman-teman tidak bergetar di frekuensi itu. Jadinya kayak gini. Dan kalau misalnya kayak Ayu ingin uang, kalau ternyata Ayu udah dalam kelimpahan, udah punya uang 200 miliar misalnya, masih ada pengen ingin nggak Yuk? Enggak sih, Teh. Nggak, karena udah Biasa ada. aja. Kalau Pak Agung udah sehat, masih butuh ingin sehat nggak? Ya, enggak. Pak Agung, Ayu, dan teman-teman semua udah yang tanpa batas itu. Lihat selalu ke situ, rasakan dia ada selalu di situ, nanti manifest. Gitu loh. Jangan ngelihat yang tanpa batas, nantinya semesta akan ngebaca kamu nge-request itu. Paham nggak? Ketika Ayu ngelihat yang tanpa batas, yang sudah berkelimpahan, kelimpahan uang, kelimpahan kesehatan, nantinya akan jadi kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang emosinya, keinginannya, dan ego yang merasa diri jadi korban penipuan lah, korban utang lah, yang merasa diri jadi korban itu, boleh nggak emosinya, keinginannya, egonya, boleh nggak Ayu sama Pak Agung dilepas? Boleh. Diizinkan terurai ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak? Boleh. Boleh, Teh. Teman-teman semua, boleh nggak dilepas? Diizinkan terurai, teman-teman semua, boleh nggak? Atau mau dibiarin lama di rumah kita, ntar looping? Enggak, dilepas aja, Teh. Oke, good. Sekarang, teman-teman,
buat video dalam pikiran, izinkan emosi, keinginan, dan ego ini. Buat videonya tuh Ayu dan teman-teman bayangkan awan hitam ini keluar pintu nih. Keluar lewat pintu ini. Oke? Kalau yang punya utang, bayangin ada awan hitam ini isinya utang nih, entah 200 juta, 300 juta, ada awan hitam aja bentuknya utang. Izinkan dia keluar lewat pintu sampai kosong. Oke? Izinkan emosi, keinginan, ego, hutang keluar pintu sampai kosong. Ya, kayak gini sampai kosong. Nantinya bentuknya kayak gini. Bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya nanti kayak gini. Dari ada awan hitam, lalu dia bersih, kosong. Oke? Dia keluar lewat pintu depan sampai kosong. Nah, sekarang Mas Agung, Ayu, dan semua teman-teman buat video dalam pikiran. Teman-teman adalah tuan rumah dan ada tamu berupa emosi, marah, sebel, kesel. Dia seperti awan hitam. Lalu ada keinginan, ada ego, awan hitam. Dan kalau ada yang utang senilai berapa, awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Lakukan dengan cinta. Ada beberapa kisah teman-teman awan hitamnya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ajak ngobrol, dipeluk. Bilang, aku menerima kamu. Aku izinkan kamu keluar lewat pintu depan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya. Sekarang teman-teman semua buat video dalam pikiran sampai kosong. Cek lagi ruangannya sampai nggak ada awan hitamnya ya, Pak Agung ya. Sampai bersih banget ruangannya. Ya, teman-teman. Buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Sampai kosong. Silakan. Lakukan dengan wajah 227. Senyum. Lakukan dengan wajah cinta. 227. Nggak usah terlalu serius. Cuma main-main aja. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius. Kalau serius, ntar awan hitamnya nggak mau keluar lagi. Sampai kosong. Udah teh. Udah. Teman-teman yang lain udah belum? Pak Agung cek lagi. Dikit Cek lagi. lagi. Cek lagi. Emosinya masih ada nggak? Keinginan pengen ngaturnya masih ada nggak? Ada teh. Ego diri yang merasa gue punya penyakit masih ada nggak? Itu bukan Pak Agung. Izinkan terurai. Jadi Agung yang baru. Jadi diri yang baru, entitas tanpa batas. Hari ini 6 Februari 2025, kelahiran kedua teman-teman semua. Lahir dalam kesadaran yang baru. Bertemu dia, bertemu cinta dalam sadar nafas syukur. Bertemu kelimpahan, bertemu aslinya kita. Bertemu solusi, bertemu kebahagiaan yang ada di dalam. Yang nggak kita butuh lagi approval dari luar. Kosongin, izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Lakukan dengan welas asih. Sampai kosong. Sampai kosong. Jangan lupa 227. Lakukan sampai kosong, jangan lupa 227. 227. 227. Pelan-pelan izinkan keluar lewat pintu depan. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Udah teh. Oke, Mas Agung udah. Ayo udah belum? Udah teh. Udah, oke. Udah kosong? Udah. Teman-teman yang lain ada yang belum keluar, belum kosong nggak? Mataku jernih, alhamdulillah. Iya,
Kalau udah kosong memang jadi ringan, jadi Ringan enak. banget. Good, very good. Lakukan ini habis Isya besok atau ntar besok Ini lagi gitu. diulang-ulang terus teh. Kalau aku sebulan sih, Say. Lanjut, Pak. Pelan-pelan aja, nggak usah beban. Udah teh, cahaya dari luar cerah banget. Good. Oke, ada kendala nggak? Enggak ya? Ih, keren nih batch 7 nih ah. Keren batch 7. Ada teh, Kosong happy melihat cahaya. Yeah, good. Ada Ada. yang kesulitan nggak? ada teh. Ya, gimana Bu Rukayah? Kayak seolah ada yang menghalang di pintu. Ada yang menghalangi pintu. Yang Iya. menghalangi pintunya dipeluk, diterima. Aku mencintai kamu. Boleh ya terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Coba. Aku terima kamu. Aku mencintai kamu. Boleh ya? Kamu pulang terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Pelan-pelan. Cek lagi. Kadang suka ada yang ngumpet di belakang hordeng awan hitamnya. Di kolong bangku, di kolong meja. Dada sesak. Siapa yang dada sesak? Mbak Uraini mana? Mbak Uraini open mic boleh? Mbak Uraini open mic boleh aku bantu? Kalau dadanya sesak sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri kanan. Yang dada sesak misalnya sebelah kiri, izinkan cinta murni tanpa batas hadir bentuknya cahaya. Cahaya cinta murni tanpa batas itu menutupi yang sesak itu di sini. Kayak dipeluk sama cahaya gitu. Lama-lama yang sesak itu melebur, 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 hilang. Cobain. Agak pusing. Pusing di kepala. Sadar nafas syukur lagi. Energi tanpa batas masuk lewat hidung berupa cahaya. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahayanya mengalir ke kepala. Cahaya itu mengurai yang pusing. Sekarang awan hitamnya udah kosong belum, teman-teman? Udah, teh. Udah. Sebelum Zoom mual pusing. Apakah gangguan emosi? Enggak, itu proses normal. Lagi detox, lagi buang sampah. Sampah emosi. Ini menyenangkan, teman-teman. Ini menyenangkan karena tubuh kita tuh dinetralin lagi. Inilah esensi Idul Fitri. Kamu kembali ke fitrah. Ke fitrah kamu yang udah berkelimpahan. Oke? Sekarang kita lanjut. Udah kosong semua, teman-teman? Kosong semua udah belum? Pak Ridwan, boleh chat? Itu suaranya ini nggak jernih. Saya ngebayangin apakah harus rumah, pintu, atau ngebayangin cerobong asap. Cerobong asap boleh. Lewat cerobong asap boleh, nggak harus pintu. Pokoknya awan hitamnya keluar. Boleh. Yang masih belum selesai kosong, silakan. Kosongin dulu. Langsung nggak pusing. Iya, caranya kayak gitu. Izinkan cinta murni tanpa batas berupa cahaya masuk ke kepala atau menutupi yang sesek atau menutupi yang pegel. Pokoknya semua beres dia sama cinta. Semua akan selesai sama cinta. Udah? Udah selesai ya? Izin nanya teh. Boleh sayang. Gimana, Mbak Ella? Ya, Mbak Ella. Ya, silakan. Jadi nggak boleh punya keinginan ya? Keinginannya tuh mesti dilepas gitu. Keinginan boleh, tapi keinginannya kita lepas. Kalau keinginan kamu pegangin, kamu misalnya pengen rumah, kamu keinginannya kamu pegang. Terus gimana semesta mau kerja? Oh, Keinginannya izinkan dilepas, serahkan ke kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya, bagaimana mewujudkan ini hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau keinginannya kita pegangin, pikiran kita berbanding sama kecerdasan semesta yang maha luar biasa. Kira-kira menang mana? menang mahal luar biasa. Itu sebabnya boleh nggak dilepas? Oh, jadi ini udah masuk di tahap melepaskan goalnya gitu. Belum, ini baru merilis. Baru membuat endapan emosi terurai. Kembali ke asalnya, cinta murni tanpa batas. Setelah ini, kita akan setting goal.
Mbak Ella goalnya apa? Keinginan. Mbak Ella goalnya apa? Goalnya apa ya? Pengen kayak Teh Feby. Jangan bias. Apa dulu? Gitu ya. Misalnya income berapa gitu. Nanti bertahap. Satu Eh, dulu, eksperimen. Income per 100. bulan 100 juta. Oke. 100 juta per bulan. Nah, soal income ini. Sorry, Mbak Ella, pendapatan tertinggi berapa selama ini seumur hidup yang pernah diterima? Di angka berapa? Area 20 juta ada? Ada lebih. Ya. Ya. Kalau di area 20 juta, baiknya 2 kali lipat dulu. Oh iya. Jadi step up di 20 juta berarti 40 juta. Karena ada teman-teman gini, Teh Feby, aku mau set goal. Oke, aku mau pendapatan aku 1 triliun. Waduh, aku yang pingsan jadi. Income-nya berapa, Mbak? Iya, aku baru 2 juta. Ya jangan langsung 1 triliun, ntar pikirannya langsung ngeheng. Jangan langsung loncatnya ketinggian gitu. Jadi harus pakai tangga. Nanti kalau udah tercapai naikin lagi gitu. Minimal 2 kali lipat dulu. Eksperimen dulu. Kalau itu udah terjadi naikin lagi gitu ya. Oke, Teh. Oke ya. Rumusannya kayak gitu. Oke, sekarang kalau semua udah kosong, udah terurai, nanti kita lanjutkan di rumah caranya gitu ya, bisa WhatsApp aku. Sekarang kita akan quantum jam. Oke. Quantum jam itu apa? Ya. Kita akan quantum jam. Quantum jam itu seperti ini. Jadi quantum Subscribe.